Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah binaringan rahayu sagung dumadi. Nah, kali ini aku akan sharing flashback tentang perjalanan Jurnal Intan Indigo bersama Book of Nena di Alas Ketonggo, Ngawi. Nah, sebelum aku cerita banyak hal bagaimana perjalanan kami di Alas Ketonggo, jangan lupa subscribe, like, dan share. Biar berharapnya YouTube channel Jurnal Intan Indigo ini bisa berkembang lebih baik lagi untuk bisa menebar energi positif lebih banyak lagi ke kalian. Yaitu pertama Palenggan Agung Srikati sini, kedua Kali Tempur, ketiga Singomenggolo, keempat Watu Dakon, kelima Tugu Mas. Dia mau bertapa di puncak Gunung Lawu. Nah, dalam perjalanan ke Gunung Lawu dia itu lewat Alas Ketonggo. Dia di sini punya perintah batin. Ya, mungkin bisa ya suruh bertapa dulu di Alas Ketonggo gitu. Dia bertapa di sini. Terus menjalankan ritual bertapa di sini sampai dia dapat perintah untuk meneruskan perjalanan ke Gunung Lawu. Dia Lukar Busono ditinggal di sini. Ceritanya seperti ini. Sono ke Kabun dia. Terus berangkat ke sana pakai baju kuning seperti biku, lewat Candi Ceto. Kenapa ke Alas Ketonggo? Sebetulnya udah dari beberapa waktu yang lalu itu ada panggilan secara spiritual ataupun undangan, kerentek hati, rasa hati itu ingin napak tilas ke Alas Ketonggo. Nah, di Alas Ketonggo ini kenapa istimewa ataupun sakral, bukan hanya untuk Jurnal Intan Indigo pribadi, tetapi untuk banyak orang itu menjadi magnet positif untuk orang-orang ini ingin datang ke Alas Ketonggo. Karena Alas Ketonggo ini ada beberapa petilasan. Kalau tidak salah, sekitar 34 titik petilasan di Alas Ketonggo. Nah, Alas Ketonggo ini itu merupakan favorit untuk para petinggi-petinggi dari zaman dahulu. Para pendahulu-pendahulu kita, leluhur kita itu favorit ke Alas Ketonggo untuk melakukan bertapa ataupun meditasi, atau lebih tepatnya untuk menepi untuk mendapatkan sesuatu yang dibilang wangsit, ataupun untuk diisi dengan doa, dengan kedekatan dengan Tuhan. Nah, Alas Ketonggo ini juga memiliki arti. Kenapa Alas Ketonggo? Untuk alas itu bisa berarti hutan, tapi juga bisa berarti alas itu adalah tatakan atau dasaran. Ketonggo itu artinya adalah kretekin hati, jadi panggilan hati. Jadi memang dari namanya itu sendiri sudah tercermin kalau tempat ini akan menjadi panggilan hati. Jadi orang-orang yang datang ke situ biasanya karena panggilan hati. Di Alas Ketonggo ini itu salah satunya ada petilasan Prabu Brawijaya kelima. Itu adalah salah satu titik favorit yang dipercayai energinya paling besar dari tempat tersebut. Nah, orang-orang yang datang biasanya akan mendatangi titik pertamanya di Palenggahan Agung Srikati, yaitu petilasan dari Prabu Brawijaya kelima. Tempat itu jugalah yang menjadi tempat pertama di mana Jurnal Intan Indigo bersama Book of Nena itu memulai perjalanan di Alas Ketonggo. Saya maupun Book of Nena dan tim itu ditemani oleh juru kunci Alas Ketonggo, dibukakan tempat petilasan Brawijaya kelima yang pertama, Palenggahan Srikati. Kita masuk untuk pertama berdoa,
Dan juga kita mengingat, karena di titik tersebut pernah masa lampaunya pernah terjadi momen di mana Prabu Brawijaya kelima ini bertapa di titik tersebut, kita datang ke situ dengan niatan napak tilas, dan memang benar apa yang orang tahu, bahwa di tempat tersebut aku merasakan ada energi yang begitu besar. Jadi energinya ini benar-benar positif, tapi powernya sangat besar. Di satu titik, tapi energinya tidak berhenti di situ. Jadi bisa kalian bayangkan seperti wifi. Jadi dia menebar, menebar ke area setempat. Tidak hanya di titik itu, di berapa meter dari titik itu juga masih berasa energinya. Kita masuk ke dalam dengan membawa dupa, dalam artian menghargai tradisi budaya di situ. Kita hening sejenak, kita berdoa masing-masing, mengingat bahwa bagaimanapun juga kita ada di tempat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang terjadi itu adalah restu semesta. Kita berdoa. Nah, saat masuk baru nyampe, masuk, baru duduk, hening, nggak tahu kenapa tiba-tiba air mata mengalir deras, dan itu tidak bisa dihentikan, nggak bisa di stop, udah nggak bisa dikontrol lagi. Nah, air mata deras saat pejam mata itu semakin jadi, karena yang dirasa saat itu sembari berdoa, sembari mengingat, itu yang dirasa terlihat gambaran di mana saat dahulu itu Prabu Brawijaya V itu ada di tempat tersebut, bukan semata-mata atau bukan tiba-tiba ada di tempat tersebut, tetapi beliaunya ini dengan perjuangan mencari. Dalam proses mencari itu juga tidak mudah. Jadi beliaunya ada melakukan bertapa di tempat yang lain, ada menyusuri gunung, menyusuri hutan, lalu akhirnya beliau itu mendapat wangsit untuk mendatangi di Alas Ketonggo tersebut bersama punggawa-punggawanya. Nah, terbayanglah itu. Lalu beliau duduk di titik tepat di depan mata, itu di atas batu besar. Batunya itu ya memang batu alam, natural ada di tempat tersebut. Kanan kirinya itu pohon-pohon tinggi yang dimana masih hutan alami, masih lebat, rapat, sama sekali berbeda dengan kondisi Alas Ketonggo yang saat aku datangi bersama Book of Nena, yang kondisi pohonnya, kondisi sekitarnya udah berubah. Nah, ini tuh masih rapat, dan beliaunya ini bukan hanya sehari 2 hari bertapa di tempat tersebut. Butuh cukup waktu lama bertapa di situ. Begitu pula punggawanya itu mengikuti apa yang beliau lakukan dengan bertapa, meditasi, berdoa, menyatu dengan alam. Itu semuanya melakukan itu, walaupun di titik berbeda. Nah, di situ lalu muncullah rasa kerinduan yang amat dalam. Jadi tiba-tiba nggak berhenti, terus ada rasa rindu, ada rasa kasih, ada rasa sayang. Rasanya seperti itu yang tergambar. Jadi seperti ada rasa rindu yang lama sekali nggak ketemu, terus akhirnya ketemu. Lalu terus ada terbersit rasa begini, kok baru kesini sekarang, sudah lama dinanti. Satu kalimat itu tidak tertuju dari siapa kalimat itu terucap, tapi ada kalimat itu. Lalu semakin jadi nangisnya, mulai mencoba mengkontrol dengan berdoa, dengan sholawat, mengingat perjuangan beliau, dan ada pesan-pesan yang sempat terbersit di tempat itu, yaitu cinta, kasih, sayang, keikhlasan, dan kesetiaan. Poin-poin itu yang disampaikan. Waktu masuk itu langsung dengan sendirinya tuh mengalir deras, dan sampai sekarang tuh masih susah untuk dikontrol, karena yang utama ada rasa yang besar itu rasa rindu. Lalu saat duduk di situ itu diperlihatkan semua saat Prabu Brawijaya V saat itu ada di sini bertapa, beliaunya dengan ribuan mungkin godaan, ribuan ujian, dan
diperlihatkan juga betapa perjuangan beliau ini tidak mudah, dan beliau juga memberikan wejangan-wejangan pesan-pesan yang mungkin nanti bisa aku share nanti setelah kita napak tilas ke tempat-tempat berikutnya, yang pasti banyak sekali pesan dari bukan hanya beliau tetapi leluhur-leluhur yang di sini. Dan ada satu kalimat yang kok baru ke sini, kok baru datang ke sini, kami rindu, itu aja. Gimana? Ketika aku di dalam tadi memang udah mulai perasaan-perasaan yang mengharu biru. Apa yang aku lihat mungkin hampir sama dengan Mbak Intan, tapi aku masih mencoba untuk nggak nangis nih Mbak. Nggak bisa. Untuk kuat gitu. Makanya jadi aku duduk lama itu kayak bener kata Mbak Intan, dikasih wejangan-wejangan. Dan ada satu kalimat itu, kenapa ke Alas Purwo dulu, nggak ke sini gitu. Iya. Itu yang disampaikan. Maka ketika tadi keluar, terus aku bilang ke Mas Tom itu bahwa kok pusing gitu kan. Nah ketika aku pusing itu sempat kayak pindah Mbak. Iya. Iya. Aku lihat itu di suatu tempat banyak pohon. Dimensi. Iya. Dan itu aku ngerasa bahwa beliau itu mencoba untuk ini bukan alam kamu loh, ayo balik gitu. Iya, iya. Karena ke tempat yang lain lagi, ditariknya sama yang lain. Iya. Ke sini dulu ya, bawa ke Alas Purwo gitu. Iya, jadi ditegur seperti Jadi kalau napak tilas itu kan ada napak tilas itu menapaki petilasan-petilasan seperti yang para pendahulu jalani. Nah itu kan para pendahulu itu kemana dulu itu kan ada urutannya. Jadi tadi beliau juga sampaikan itu kalau napak tilas itu ada aturannya dan butuh untuk ketetapan hati, kebersihan hati, kemantapan untuk datang kemana-kemana. Nah urutannya itu seharusnya memang ke sini dulu, lalu baru ke Ceto Sukuh, lalu ke Alas Purwo, gitu. Itu beliau sampaikan. Itu saling terkoneksi ya Mbak. Dan posisi memang ketika aku di sini ada sempat juga mau nyebrang ke sana Mbak. Iya, gitu. iya. Jadi kayak dikasih wejangannya itu ada banyak sekali pesan, salah satunya memang datanglah ke tempat ini, ke tempat ini. Dan sebelumnya kalau misalnya hanya sebatas informasi aja, tadi malam tuh ada beberapa kejadian yang aku udah berusaha buat ceritain di penelusuran kita kali ini. Mungkin ini PR banget sih buat aku. Kenapa? Karena kayaknya butuh wadah atau tempat yang cukup besar untuk menampung energi yang besar. Nah tadi di dalam itu udah kelihatan, kalau misalkan kalian lihat aku tuh udah gelisah, dan di belakang ada abang begitu mau nancepin untuk mengucap salam. Bukannya aku tidak menghormati, tapi itu salah satu bentuk hormatku kepada leluhur, karena aku tahu posisi badan yang saat ini dengan stamina yang kurang fit dan kondisi wadahnya kurang kuat. Aku memutuskan untuk abang aja yang menancapkan, biar aku keluar dulu dan biarkan mereka yang lebih paham dan mengerti untuk mengucap salam sama leluhur yang sudah menyambut kita dengan sangat amat baik. Lalu beralih dari tempat pertama ke tempat kedua. Ke tempat kedua itu petilasan di mana tempat bertapa para punggawa dari Prabu Brawijaya kelima. Di mana jaraknya dekat tetapi ada jarak. Karena kenapa berbeda? Karena menurut cerita punggawanya ini memberi jarak agar Prabu Brawijaya kelima ini bisa hening, bisa khusyuk bahasanya kalau untuk bertapa. Nah punggawanya ini ada di titik berbeda, tetapi punggawanya ini yang terlihat di masa lampau itu bukan hanya 1-2 orang, tapi ada lebih dari 10 orang. Jadi mereka beramai-ramai itu melakukan hal yang sama, tidak banyak bicara, hening, menyatu dengan alam, seadanya dengan kondisi di hutan. Mereka bertapa dengan satu tujuan, yaitu mendapat restu dari semesta, restu dari Tuhan. Apa yang jadi mereka ini membawa niatan satu, sama niatannya satu, tujuannya satu. Nah itu mereka ibaratnya dikemas melalui doa dan meditasi itu. Nah di titik kedua ini energinya sangat berbeda. Energinya hanya
dingin, jadi energi kesetiaan. Di situ sangat berasa bagaimana punggawanya ini menomorsatukan kesetiaan terhadap Prabu Brawijaya kelima. Punggawanya ini bagaimana untuk bekerja sama menjaga keamanan saat berlangsungnya bertapa Prabu Brawijaya kelima ini dalam kondisi aman dan bisa berlangsung dengan lancar. Menyusuri masih yang sama selama perjalanan itu, lihat kanan kiri masih terlihat pohon tinggi, masih ada suara kicauan burung, itu sangat-sangat terbayang bahwa oh ini ya perjuangan para pendahulu kita, leluhur-leluhur kita, di mana usahanya beliau-beliau ini untuk bisa mendapatkan sesuatu. Untuk apa sesuatu itu? Bukan untuk diri mereka masing-masing, bukan untuk kebutuhan pribadi, tetapi untuk keberlangsungan hidup, termasuk kita saat ini, adanya kita saat ini karena adanya mereka, para pendahulu kita. Nah ini di sini kebayang dulunya, kebayang suasana dulunya itu ada air jernih mengalir, terus pohon-pohon masih rapat, masih lebat. Dan di sini juga ada beberapa orang yang memakai kain sederhana, kain seperti kain yang dililitkan gitu, warnanya kuning keemasan, dan mereka ada di sebelah sana. Nah di sampingnya itu, tepat di sampingnya ada Tugu Emas. Tugu Emas itu juga sebagai simbolik, dikasih tanda agar apa, niatannya untuk anak cucu kita, keturunan kita biar ingat ada tandanya, oh di sini tempatnya Prabu Brawijaya V, di sini tempat punggawanya. Dan di Tugu Emas itu tempat di mana petinggi-petinggi keraton itu di situ juga melakukan meditasi atau keheningan. Di tempat inilah tempat di mana Prabu Brawijaya kelima ini menanggalkan semua kebesaran, seragam kebesarannya, menanggalkan semua, meninggalkan semua yang sudah beliau miliki, dan beliau memutuskan untuk menyatu dengan alam, menjalaninya kembali, memulai kembali hal yang baru. Nah di sungai ini itu menjadi favorit juga untuk pendatang napak tilas ke Alas Ketonggo. Mereka ada yang melakukan aktivitas wudhu mungkin, ada yang cuci tangan, ada yang berendam, ada yang mandi. Nah itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan niatan awal untuk apa datang ke Alas Ketonggo. Di titik ketiga ini ada mulai rasa campur energi. Jadi di situ di sebelah kanan yang arah mau ke Tugu Emas itu positif energinya. Nah sebelah kiri ini ada campuran energi, di mana ada energi yang terbawa dari para pengunjung, ada juga energi yang dari hutan, jadi dari entitas-entitas lapisan terluar. Ada juga sisa-sisa itu semakin tipis, sisa energi di masa lampau itu tipis di sebelah kiri. Nah kita beranjak ke titik keempat, yaitu Tugu Emas. Tugu Emas itu ada tidak jauh dari sungai, aliran sungai. Nah, aliran sungai yang berdekatan dengan Tugu Emas itu yang aku bilang energinya masih sangat baik, dan itu merekam residu memori masa lampau yang masih sangat terasa di situ. Di Tugu Emas ini, itu kita datang di Tugu Emas yang sebelah sungai. Nah, tepat di atas, bagian atas itu ada keterangan dari juru kunci setempat bahwa itu Tugu Emas juga ada di atas loh. Di sini ada Tugu Emas sebagai simbolik, artinya dibuat untuk mengenang bahwa titik inilah yang pernah didatangi atau sebagai petilasan. Nah di sebelah atas itu ada Tugu Emas lagi. Menurut aku pribadi, Tugu Emas yang di bawah sama yang di atas itu berbeda. Kalau yang di bawah itu energinya lebih dari sungai, jadi memori apa yang pernah terjadi di situ. Nah sedangkan yang di atas itu ada sesuatu yang menarik, jadi kayak magnet. Tugu Emas yang di atas itu ada yang terlihat itu
gerbang gaib di mana menuju ke suatu tempat yang diyakini akan bisa menuju ke puncak Gunung Lawu. Nah, benar atau salah, tapi yang terlihat di situ memang energi yang sangat besar, energi yang berbeda, dan ada portal yang memang tidak semua orang bisa menembus portal itu. Nah, portal itu bisa menembus suatu portal yang ada di Gunung Lawu. Kenapa Gunung Lawu? Karena memang secara sejarah itu Prabu Brawijaya kelima ini setelah melakukan perjalanan ke Alas Ketonggo, melakukan pertapaan, menepi, itu Prabu Brawijaya kelima itu akhirnya mendapat wangsit. Dalam beberapa waktu yang tidak singkat, mendapatkan wangsit bahwa setelah dari tempat Alas Ketonggo ini, beliau melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Candi Ceto. Setelah Candi Ceto, beliau melanjutkan perjalanan kembali ke Gunung Lawu, puncak Gunung Lawu. Lalu di puncak Gunung Lawu ini Prabu Brawijaya kelima dipercaya adanya peristiwa mokso. Mokso itu menghilang secara keseluruhan, jadi sebadan-badannya juga menghilang. Percaya nggak percaya itu akan memasuki dimensi yang lain. Jadi orang mempercayai mokso itu adalah bukan meninggal, tetapi masih hidup, tetapi di dimensi yang lain. Nah, di situ ada energi besar, portal yang menembus Gunung Lawu memang ada yang terlihat aku pribadi. Lalu di situ mulai ada perbedaan, seperti kayak ada pembatas di mana tidak semua orang bisa melihat portal itu, tidak semua orang bisa menembus atau mengetahui bahwa disitulah ada portal gerbang gaib. Dan di situ energi terbesar kedua setelah dari tempat pertama Palenggahan Agung Srigati. Nah, di tempat itu juga terlihat bahwa di mana Prabu Brawijaya kelima ini itu berjalan bersama punggawa-punggawanya itu sampai di Gunung Lawu. Jadi tidak berakhir di Alas Ketonggo, tetapi dilanjutkan perjalanan hingga ke Gunung Lawu. Di setiap perjalanan di mana kaki terarah, di setiap tempat di mana Jurnal Intan Indigo bersama Book of Nena ini melakukan napak tilas, itu pasti ada pembelajaran yang bisa dipetik, pasti ada, tidak pernah nggak ada. Karena di setiap tempat itu kita diberi sesuatu pembelajaran, kita diingatkan kembali, reminder untuk diri kita pribadi, dan tugasnya Jurnal Intan Indigo adalah untuk bisa sharing, bisa membagi ke sahabat Jurnal Intan Indigo bahwa ini loh yang Jurnal Intan Indigo dapatkan dari napak tilas di Alas Ketonggo. Nah, khususnya di Alas Ketonggo ini yang aku dapatkan pastinya yang pertama recharge. Sangat-sangat recharge karena energi positifnya sangat besar. Walaupun perjalanan untuk menempuh itu merupakan pengalaman yang seru karena menempuh dari satu titik ke titik yang lainnya, itu kalau dinikmatin insya Allah kita akan mendapat, oh ini ya yang dulu leluhur kita jalani, bahkan ini lebih mudah loh karena medannya sudah dipersiapkan, sudah lebih siap untuk kita lampaui. Kalau leluhur kita zaman dulu kan masih melakukan babat alas. Babat alas itu masih mencari, masih belum tahu titiknya di mana, terus mencari dengan hati yang tetek, hati yang mantap, baru bisa menemukan titik tersebut. Nah, dari Alas Ketonggo khususnya ini istimewa dan pasti setiap tempat itu memiliki pengalaman yang berbeda. Di Alas Ketonggo ini mendapat pesan dari mungkin para leluhur yang pernah ada di situ, dari residu memori masa lampau, itu pesannya adalah kita hidup ini tidak hanya untuk sesama manusia, tetapi kita hidup itu berdampingan dengan alam semesta. Kita hidup juga berdampingan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, bukan hanya manusia. Ada binatang, tumbuhan, ada lebih luas lagi
makhluk gaib, bahkan itu semuanya makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kita harus menyadari itu. Kita harus menyadari bagaimana kita membawa diri untuk saling menjaga dengan alam semesta serta isinya, dan kita itu harus memiliki di dalam hati, itu harus memiliki rasa cinta dan kasih terhadap sesama makhluk hidup, terhadap sesama ciptaan Tuhan, itu harus memiliki cinta kasih. Ketika ada rasa cinta kasih di dalam hati, ketika kita mengaktifkan rasa, kita pakai rasa, itu sudah tidak ada lagi kata tapi, karena kan ada tapi pasti akan lebih luas lagi, akan lebih banyak hal lagi yang keluar dari logika. Nah, ketika kita aktifkan rasa, itu logika itu akan seimbang dengan rasa. Lalu kita diajarkan lagi dari alas ketonggo ini, kita harus sabar, kita harus ikhlas dalam menjalani sesuatu, apalagi apabila niat ingsun itu niat hati, niat diri untuk melakukan napak tilas, itu harus ikhlas, harus sabar, harus menjalani memang step by step, satu persatu menjalaninya dengan sabar, ikhlas, dan kemantapan hati. Tujuan kita datang ke alas ketonggo ini untuk apa? Itu yang dipegang penuh. Juga ada pesan lagi kalau rasa rindu itu datangnya bukan hanya dari kita generasi sekarang, kita yang masih hidup, itu enggak ternyata. Jadi bahkan bisa dibayangkan seperti rasa rindu kita terhadap sanak keluarga, kita dengan orang tua mungkin yang sudah lama tidak bertemu. Nah, sama halnya dengan di alas ketonggo, khususnya para leluhur yang dahulu pernah ada di alas ketonggo dan masih ada rekaman memori masa lampau di alas ketonggo, dan tidak dipungkiri juga bahwa di alas ketonggo ini masih dihuni oleh para leluhur kita hingga sekarang. Merekalah ini, khususnya di alas ketonggo, bisa jadi di tempat yang lainnya, tempat-tempat bersejarah lainnya, mereka ini juga memiliki rasa rindu yang amat sangat dalam terhadap kita-kita yang merupakan generasi yang masih hidup, anak cucu mereka, bahkan mungkin cicitnya. Generasi yang sekarang ini dirindukan oleh para pendahulu, dirindukan oleh para leluhur untuk ayo datangi lagi, ayo sambangi lagi tempat-tempat kami dulu. Ayo datangi lagi kami, ingat lagi kembali perjuangan kami, ingat kembali dari mana kamu berasal, ingat kembali kamu ada di sini karena adanya sejarah. Kamu sekarang berdiri di tanah ini karena adanya kami para pendahulu, dengan perjuangan kami, dengan air mata dan keringat kami, dan tentunya pesan leluhur, pesan yang luhur ini yang bisa terus disampaikan, terus diteruskan, diuri-uri. Nah, itu pesan yang bikin air mata itu mengalir deras, karena oh iya ya, kita diingatkan kembali, khususnya aku pribadi diingatkan kembali, oh iya, untuk napak tilas harus ikhlas, harus mengingat kembali, dan harus memenuhi panggilan tanpa ada tawar-menawar lagi. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo, ikutin terus YouTube channel Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak mungkin agar YouTube ini semakin berkembang dan bisa berbagi cerita di flashback. Jurnal Intan Indigo pastinya akan berjalan lagi ke tempat-tempat napak tilas bersama Book of Nena dan juga ke tempat-tempat yang menarik lainnya. Terima kasih, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.